Selamat datang di Apa Sih? Bersama Yolanda Cenderakasih. Akhirnya Desember datang juga. Sepanjang tahun 2020 kan pengen cepet-cepet ganti tahun. Sok dah, nikmati bulan terakhir di tahun ini. Apalagi di akhir bulan yang sekaligus akhir tahun ini bakal ditutup dengan libur yang lumayan panjang. Gara-gara ada Natal, Tahun Baru, dan libur pengganti cuti bersama Lebaran waktu itu. Tapi ingat, harus tetap jaga protokol kesehatan ya, apapun jenis kegiatan selama liburan nanti. Supaya selepas libur panjang nanti, kasus COVID-19 tidak bertambah banyak. Kasian loh para tenaga kesehatan. Kita yang seneng-seneng, mereka yang kena getahnya. Selain itu, apalagi ya yang harus kita antisipasi selama bulan Desember 2020 ini? Check this out. Tanggal 1 Desember merupakan Hari AIDS sedunia. Kampanye ini diperingati untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan wabah AIDS yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1988. Pada 2 tahun pertamanya, tema Hari AIDS Dunia berfokus pada anak-anak dan remaja. Hal ini sempat dikritik karena virus HIV bisa menyerang siapa saja dari kalangan umur berapa saja. Makanya pada tahun ketiganya, tema yang diambil adalah wanita dan AIDS. Dan kini pada tahun ke-32 peringatannya, tema yang diusung adalah Global Solidarity Resilient Services. Ini dikarenakan pandemi COVID-19 juga berimbas pada layanan pencegahan, pengujian, pengobatan, dan perawatan HIV dimanapun, terutama di negara-negara yang sistem kesehatannya rapuh. Ini jelas memberikan tantangan tersendiri. Akhirnya tahun ini digalakkanlah solidaritas global dan ketahanan pelayanan sebagai tanda penghormatan kepada para penyedia layanan HIV. Kemudian khusus di Indonesia, baru saja diumumkan beberapa waktu lalu kalau tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan sebagai hari libur nasional sehubungan dengan akan diadakannya Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah se-Indonesia. Meski melewati banyak pro kontra yang mungkin masih terjadi hingga sekarang, Pilkada Serentak 2020 tetap akan dilangsungkan setelah diundur dari jadwal seharusnya, yaitu tanggal 23 September 2020. Pesta demokrasi kali ini pasti terasa berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, karena dilakukan di tengah pandemi. Tata cara kampanye sampai pencoblosan saat hari H juga banyak yang berbeda. Salah satunya tanda sudah mencoblos tidak dilakukan dengan menyelupkan jari ke dalam tinta, melainkan tintanya yang akan diteteskan menggunakan pipet ke jari si pemberi suara. Protokol kesehatan lain seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak juga gencar dilakukan, meski tak sedikit yang melanggar, baik disengaja maupun tidak. Makanya ayo, kita nggak boleh golput, tapi nggak boleh lengah juga ya soal protokol kesehatan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara dengan memilih pemimpin yang tepat. Desas-desus miring soal memaksakan Pilkada Serentak 2020 juga riuh ramai di mana-mana. Tapi kita harap semoga tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun ya. Tanggal 9 Desember itu bertepatan dengan Hari Anti Korupsi sedunia loh. Lalu tanggal 15 Desember adalah Hari Teh Internasional yang ditetapkan oleh Serikat Pekerja. Perayaan ini telah berlangsung sejak tahun 2005 dan paling terasa di negara-negara penghasil teh seperti Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Indonesia, Kenya, Malawi, Malaysia, Uganda, India, dan Tanzania. Peringatan ini juga ditujukan untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat dunia mengenai permasalahan yang dihadapi para petani teh. Permintaan dukungan harga dan perdagangan yang adil untuk para pekerja teh juga termasuk di dalamnya. Kembali ke tanah air saja, pasti udah tahu dong kalau tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Saat pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959, Hari Ibu diperingati untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun sekarang, maknanya sudah banyak berubah. Hari Ibu lebih sering dirayakan sebagai hari untuk menyampaikan rasa cinta terhadap kaum ibu, baik melalui ucapan, tindakan, atau memberikan hadiah. Selain itu, pada hari yang sama, masyarakat keturunan Tionghoa juga merayakan Hari Onde,
Tradisinya dimulai dari tanggal 21 Desember sore, di mana anggota keluarga berkumpul, membuat onde, menikmatinya, dan berdoa bersama. Kalau di negara Cina, tanggal 21 dan 22 Desember sekaligus merayakan puncak musim dingin. Makanya makan makanan yang hangat, seperti onde. Onde yang bentuknya bulat melambangkan keutuhan, persatuan, dan harmonisasi keluarga. Onde juga dikatakan melambangkan keseimbangan alam, yakni yin dan yang. Biasanya onde itu dibuat dengan tepung beras. Ini mengartikan eratnya ikatan persaudaraan. Dan air gula yang manis melambangkan hubungan antar keluarga yang manis. Cara menyantapnya juga unik. Pada putaran pertama makan, setiap orang hanya boleh mengambil onde sebanyak angka umurnya. Dan ditambahkan 1, sebagai lambang pengharapan agar usia bertambah lagi. Kalau setelah itu mau makan sampai kenyang juga nggak masalah. Tapi kalau yang umurnya sudah 60 atau 50, sekali makan aja kayaknya cukup ya. Kemudian mulai tanggal 24 Desember 2020, bakal banyak warga negara Indonesia yang mendapatkan 2 kali long weekend. Ya walaupun tak sepanjang hari libur yang seharusnya. Setelah simpang siur dan akhirnya direvisi juga, diumumkanlah kalau total hari libur nasional, cuti bersama, dan libur akhir pekan nanti adalah 8 hari. Berkurang 3 hari dari jadwal sebelumnya, yaitu 11 hari. Jadi nanti tanggal 24 sampai tanggal 27 Desember, libur. Tanggal 28 sampai tanggal 30 Desember, yang seharusnya menjadi hari pengganti cuti bersama lebaran kemarin, ditetapkan masuk seperti biasa. Dan tanggal 31 Desember sampai tanggal 3 Januari, libur lagi. Dilanjut ke hari yang cukup ditunggu para umat Kristiani di dunia, yaitu hari Natal, pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Sesuai dengan namanya, hari Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Banyak teori mengatakan bahwa tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus yang sebetulnya. Bahkan awalnya, kelahiran Yesus tidak pernah menjadi sebuah peringatan. Barulah pada sekitar tahun 200 Masehi, perayaan Natal dimulai. Itu pun setiap daerah atau kelompok menunjuk tanggal yang berbeda-beda. Ada yang tanggal 20 Mei, ada yang tanggal 19 atau 20 April, ada juga yang tanggal 5 atau 6 Januari. Perayaan Natal tanggal 25 Desember baru muncul pada tahun 221 Masehi oleh Sextus Julius Africanus, seorang sejarawan Kristen yang hidup pada abad kedua sampai 3 Masehi. Sampai pada tahun 350 Masehi, Paus Julius I menetapkan kelahiran Yesus diperingati setiap tanggal 25 Desember. Tanggal yang sama dengan puncak titik balik musim dingin yang diperingati oleh masyarakat Romawi pra-Kristen. Pemilihan tanggal yang sama ini dimaksudkan agar tak ada tradisi yang perlu ditinggalkan dan terjadi atas dorongan dari Kaisar Kristen pertama Romawi, yaitu Konstantin I. Meski begitu, penetapan ini masih menjadi perdebatan. Tapi lama-kelamaan bisa diterima secara luas pada abad ke-5 dengan kesadaran bahwa bukan tanggalnya yang penting, melainkan esensi dari peringatannya. Dan yang tak kalah ramai perayaannya adalah Malam Tahun Baru. Hari terakhir setiap tahun, tanggal 31 Desember. Sudah tak diragukan lagi, malam pergantian tahun ini akan diramaikan dengan kumpul keluarga, sahabat, atau kerabat dekat. Makan malam bersama, barbecue party, sampai bermain kembang api dan trompet menjelang pergantian tahun. Biasanya di pusat-pusat keramaian, baik di Indonesia maupun di luar negeri, orang-orang akan berkumpul untuk merayakan pergantian tahun bersama-sama. Tapi kayaknya tahun ini malam pergantian tahun akan berlangsung sedikit lebih private. Kita juga boleh berharap jangan sampai kejadian tahun lalu berulang ya. Dimana setelah pesta pergantian tahun, malah disusul banjir seibu kota Jakarta. Malah jadi beres-beres deh. Apalagi sih yang gak sabar ditunggu di bulan Desember ini? Sebelum ganti tahun nih. Komen dulu yuk di bawah. Subscribe dan klik loncengnya juga ya. Kalau belum follow media sosial Voy.id juga boleh loh langsung mampir.